semua, perkenalkan nama saya Feby Financia Tambunan. Saya prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5 dari grup E. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan hingga sampai pada hari ini Engkau masih menyertai kami. Sebentar Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan khotbah, biarlah Tuhan yang memberkati dan memberikan hikmat agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 23. Mazmur yang begitu terkenal dan disukai banyak orang. Di dalam Mazmur ini, Daud menggambarkan hubungannya dengan Tuhan seperti hubungan antara gembala dan domba. Ia berkata dengan iman yang penuh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menulis ini bukan ketika hidupnya aman dan tenang, melainkan di tengah penderitaan dan ancaman. Namun, imannya tidak goyah. Ia percaya bahwa sekalipun keadaan berubah, Tuhan tetap setia. Mazmur ini mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan bukan hanya sebagai Allah yang jauh di surga, tetapi sebagai gembala yang dekat yang berjalan bersama kita setiap hari. Tuhan menjadi gembala yang setia, yang terdapat dalam ayat pertama sampai kedua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, domba adalah binatang yang lemah dan mudah tersesat. Ia tidak bisa menemukan makanannya sendiri tanpa bimbingan gembala. Begitu pula kita manusia. Kita sering tidak tahu arah hidup ini. Kadang kita berlari mengejar hal-hal duniawi, menganggap diri kita mampu mengatur segalanya. Tapi tanpa Tuhan, kita cepat letih dan kehilangan damai. Tuhanlah yang membimbing kita kepada rumput hijau dan air yang tenang. Artinya saudara-saudari, Dia menyediakan kebutuhan jasmani dan rohani kita secara sempurna. Ketika Daud berkata, takkan kekurangan aku, bukan berarti hidupnya selalu kaya atau tidak punya masalah, tetapi bahwa dalam Tuhan, ia memiliki segalanya. Kekayaan sejati bukan banyak harta, tapi kepuasan batin ketika kita tahu Tuhan menjaga hidup kita. Bila Tuhan menjadi gembalamu, engkau tidak perlu takut akan kekurangan, sebab Dia tahu kebutuhanmu bahkan sebelum engkau memintanya. Percayalah, kasih dan penyertaan-Nya cukup untuk menopang setiap langkahmu. Yang kedua, Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Kadang, kehidupan membuat kita lelah bukan karena fisik, tapi karena hati dan pikiran yang gelisah. Kita merasa letih karena dosa, kecewa karena orang lain, atau kehilangan semangat dalam pelayanan. Namun, Tuhan tidak membiarkan kita terpuruk. Ia menyegarkan jiwa kita. Ia memberi kekuatan baru dan menuntun kita ke jalan yang benar. Ia menuntun bukan supaya kita terkenal atau dipuji, tetapi karena namanya yang kudus, layak dimuliakan melalui hidup kita. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, mungkin jalannya sempit dan tidak populer, tetapi itulah jalan yang membawa damai. Tuhan menuntun kita bukan dengan paksaan, tetapi dengan kasih. Kadang kita tidak mengerti arahnya, tapi pada akhirnya kita akan sadar bahwa setiap langkah bersama Tuhan selalu menuju kebaikan. Maka, mari kita belajar untuk menyerahkan rencana hidup kita kepada Tuhan dan berkata seperti Daud,
Ia menuntut aku ke jalan yang benar. Yang ketiga, Tuhan menyertai di tengah lembah kegelapan, terdapat dalam ayat 4. Saudara-saudari, hidup ini tidak selalu terang. Ada masa di mana kita harus berjalan di lembah kekelaman. Masa penuh air mata, kehilangan, dan penderitaan. Tetapi Daud berkata dengan yakin, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Inilah iman yang sejati, bukan hidup tanpa masalah, tapi tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah masalah. Gada dan tongkat melambangkan kuasa dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan bebas dari lembah, tapi Dia berjanji akan berjalan bersama kita melewati lembah itu. Ketika kita tidak kuat lagi, Dia menggendong kita. Ketika kita mulai tersesat, Dia menarik kita kembali dengan tongkatnya. Itulah kasih seorang gembala yang baik. Jadi, bila saat ini engkau sedang dalam masa sulit, jangan menyerah. Tuhan tidak meninggalkanmu. Dia sedang menuntutmu menuju terang. Tuhan memberi kemenangan dan kepastian hidup. Setelah melalui lembah kegelapan, Daud tidak berhenti di situ. Ia naik ke puncak sukacita. Tuhan mempersiapkan hidangan baginya di hadapan musuhnya. Ini artinya saudara-saudari, Tuhan memberi kehormatan di tengah tantangan. Orang lain mungkin meremehkanmu, tetapi Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya melalui kemenanganmu. Minyak di kepala melambangkan sukacita dan kehadiran Roh Kudus. Sedangkan piala yang melimpah menandakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Daud menutup mazmur ini dengan keyakinan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ia tidak takut akan masa depan, sebab tahu bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertainya. Begitu juga dengan kita. Bila Tuhan adalah gembala kita, maka setiap hari adalah langkah dalam kasih karunia-Nya. Di dunia ini, kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi esok, tapi kita tahu siapa yang memegang hari esok, yaitu Yesus Gembala yang baik, yang menuntun kita sampai ke rumah Bapa. Baiklah saudara-saudari, kesimpulan yang dapat kita ambil dari khotbah ini dari dalam kitab Mazmur 23. Bukan hanya sebuah puisi indah, tetapi kesaksian hidup seseorang yang benar-benar mengalami Tuhan sebagai gembalanya. Daud tahu bagaimana rasanya dikejar musuh, hidup di padang gurun, bahkan terjatuh dalam dosa. Namun di setiap situasi, ia tetap berkata dengan iman, "Tuhan adalah gembalaku." Inilah iman yang sejati, iman yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada pribadi Tuhan sendiri. Kita pun dipanggil untuk memiliki iman seperti Daud. Hidup ini memang tidak selalu mudah, tapi bersama Tuhan kita bisa melewatinya semuanya. Ketika kita merasa kekurangan, ingatlah bahwa Tuhan cukup. Ketika kita kehilangan arah, ingatlah bahwa Tuhan menuntun. Ketika kita berada di lembah, ingatlah bahwa Tuhan menyertai. Dan ketika kita menang, ingatlah bahwa itu semua karena kasih karunia-Nya. Mari kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, Gembala yang baik, sebab hanya di dalam Dia kita menemukan damai sejati, perlindungan sejati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami menjadi pendengar dan pelaku yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua.